Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semoga kalian selalu dalam keadaan kuat, dan kita semua berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan normal. Kembali lagi bersama Beranda Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian akhir tahun Matematika kelas 5 tahun 2021. Soal nomor 1. Di sini ada soal pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Nah, pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Langkah yang paling gampang, pecahan campuran ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. 2, 1 per 8. Oke. Bagi yang lupa caranya, merubah pecahan campuran menuju pecahan biasa adalah 2 dikalikan 8, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. 2 kali 8 16, 16 tambah 1 17. 17 per 8, pernya tetap ya. Dikurangi 3 per 8. 17 dikurangi 3, 14. Penyebutnya tidak usah dikurangkan ya, sehingga hasilnya 14 per 8. Tetapi di sini yang diminta di soal adalah dalam bentuk desimal, sehingga kita harus merubah bentuk pecahan biasa ini menuju bentuk desimal. Caranya dengan cara porogabet. Nah, 14 dibagi 8. 14 dibagi 8, 1 kali 8, 8. Ini kita kurangi, 14 kurangi 8, 6. 6 dibagi 8 tidak bisa, maka kita pinjam 0. Karena pinjam 0 di sini dikasih koma. 60 dibagi 8, 7. 7 dikali 8, 56. 56. 60 kurangi 56, 4. 4 dibagi 8 tidak bisa, kasih 0 lagi. Nah, karena di sini tadi sudah dikasih koma, maka di sini tidak perlu dikasih koma. 40 bagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 40. Nah, hasilnya 0. 1,75. Jawabannya yang D. Soal nomor 2. 6 per 8 ditambah 1 per 5 dikurangi 0,65. Karena ini sudah ada bentuk pecahan biasa 2, maka yang ini juga kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,65 itu sama dengan 65 per 100. Sekarang kita tinggal menyamakan bentuk ini. 6 per 8 ditambah 1 per 5. 6 per 8 ditambah 1 per 5. Yang kita kerjakan yang ini dulu ya. Untuk mengerjakan ini kita pakai cara kupu-kupu. Cara kupu-kupu itu bagaimana? Cara kupu-kupu 8 kita kalikan dengan 1, 5 kita kalikan dengan 6. Penyebutnya juga kita kalikan. Nah, sehingga di sini hasilnya 8 kali 1 8. 5 kali 6 30 dibagi 8 kali 5 40, sehingga hasilnya 38 per 40. Kalau ini bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Kita bagi 2.
Ini juga kita bagi 38 dibagi 2 hasilnya 19. 40 kita bagi 2 hasilnya 20. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Nah, harus kita kurangkan dengan 65/100. 19 per 20 kita kurangi dengan 65/100. Kita kurangkan 19 per 20 dikurangi 65/100. Caranya 100 kita kalikan 19, hasilnya kita taruh di sebelah sini. 100 kita kalikan 19, hasilnya 1900. 20 dikali 65, hasilnya 1300. Kemudian per 20 dikali 100, 2000. Sekarang ini 1900 dikurangi 1300, hasilnya 600. 600 dibagi 2000. Nah, ini nolnya bisa dicoret 2, nolnya juga bisa dicoret 2, tinggal 6/20. 6/20 ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3, 20 bagi 2, 10. 3/10. Kalau kita jadikan bentuk desimal, hasilnya adalah 0,3. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 3. 12/15 dibagi 6/20 sama dengan M ditambah 2/3. Nah, bilangan yang tepat untuk mengganti M adalah, kalau seperti ini gampang saja. Kita tulis ulang soalnya. 12/15 dibagi 6/20. Nah, karena ini plus, kita pindah ruas. Kenapa kita pindah ruas? Karena kita hanya mencari M saja ya. Jadi M itu harus berada di satu sisi sendirian. Nah, karena plus dipindah ruas jadi min, positif pindah ruas jadi negatif, sama dengan M. Nah, ini nanti kita bisa ketemu M. Yang kita kerjakan dulu adalah yang ini. 12/15 dibagi 6/20. Nah, di dalam soal pecahan, pembagian itu bisa kita rubah menjadi perkalian, tapi dengan syarat harus dibalik menjadi 20/6. Kalau sudah dibalik seperti ini, 12 bisa kita bagi dengan 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. 15 dengan 20 juga bisa kita coret. 20 dibagi 5 4, 15 dibagi 5 3. Sehingga hasilnya 2 kali 4 8, 3 kali 1 3, 8/3. Nah, di sini ini hasilnya 8/3 dikurangi 2/3. Ini sama dengan M. Nah, coba diperhatikan di sini. Di sini penyebutnya sudah sama ya. Berarti kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Kita tinggal mengurangkan pembilangnya atau bagian atasnya. Nah, 8 kurangi 2 hasilnya 6. 6/3 itu sama dengan M. Nah, 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Sehingga bilangan yang tepat untuk menggantikan M adalah 2. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, harga satu lusin pensil, nah ini pensil ya.
harga satu lusin pensil 15.000. Maka harga 5 pensil adalah, yang harus kita tahu, satu lusin itu sama dengan 12 buah. Sehingga kalau satu lusin itu 15.000, berarti satu buahnya berarti 15.000 dibagi 12. 15.000 dibagi 12, 1.250. Ini adalah harga untuk satu buah pensil. Yang ditanyakan di sini adalah harga untuk 5 pensil. Berarti ini harus kita kalikan 5. 1.250 kita kalikan 5. 6.250. Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Selisih umur Umar dan Ali adalah 6 tahun. Jika perbandingan usia mereka 7:5, maka jumlah usia mereka berdua adalah, selisih Umar dan Ali berarti Umar dikurangi Ali, hasilnya 6. Perbandingan usia mereka Umar dibanding Ali 7 dibanding 5. Yang ditanyakan adalah jumlah usia mereka berdua. Umar ditambah Ali berapa? Nah, karena ini selisih, berarti kita juga harus tahu selisih dari 7 dan 5, selisih dari perbandingan ini. Nah, untuk mencari umur Umar, perbandingannya Umar 7. Selisih perbandingan Umar dan Ali berarti 7 dikurangi 5. 7 kurangi 5 dikalikan selisih umur mereka kali 6. Nah, berarti umur Umar 7/2 dikali 6. Ini bisa kita coret, 6 dibagi 2, 3. Sehingga umur Umar ketemu 21 tahun. Sekarang kita cari umur Ali. Perbandingannya Ali 5. Selisih perbandingan mereka 7 kurangi 5 dikalikan selisih usia mereka. Berarti ini 5/2 dikali 6. 6 bagi 2, 3. 5 kali 3, 15. Kita cek apakah selisih Umar dan Ali ini benar. 21 dikurangi 15. Nah, selisihnya sudah benar. Kita berarti tinggal mencari jumlahnya. Jumlah usia mereka. Jumlah usia mereka berarti 21. Umar ditambah Ali berarti 21 ditambah 15. Nah, 1 tambah 5, 6. 2 tambah 1, 3. Sehingga usia mereka hasilnya, jumlah usia mereka hasilnya 36. Karena di sini nggak ada, kita kasih sendiri ya. 36. Untuk mengerjakan soal seperti ini, ada cara cepatnya. Nah, cara cepatnya kita tuliskan di sini ya. Nah, ketika diketahui selisih, kemudian kita disuruh mencari jumlah, rumus cepatnya adalah selisih perbandingan. Selisih perbandingan kita tuliskan S dikali dalam kurung perbandingan pertama pembanding 1 ditambah pembanding 2. Nah,
pembanding 1 itu ini, pembanding 2 itu ini, dibagi selisih perbandingan. Selisih perbandingan itu berarti pembanding 1 dikurangi pembanding 2. Nah, P1 kurangi P2. Selisih 6. Kita kalikan pembanding 1 7, pembanding 2 5. Dibagi pembanding 1 7 kurangi pembanding 2 5. Sama dengan 6 dikali 7 tambah 5 12. 7 kurangi 5 2. Ini bisa kita coret. 6 kita bagi 2 hasilnya 3. 2 kita bagi 2 hasilnya 1. Sehingga 3 dikali 12 hasilnya 36. Nah, kalian boleh memilih cara seperti ini, cara klasik atau cara cepat seperti ini. Soal nomor 6. 75 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Nah, 75 meter per 1 detik itu sama dengan berapa kilometer per jam? Nah, kita harus merubah meter ke kilometer. Nah, meter ke kilometer itu naik apa turun? Nah, naik ya. Bagi yang belum hafal tangganya, ini kita tuliskan kembali. Bagi yang belum hafal, kalau kesulitan menghafal, nah di sini kita punya singkatan ya. Atau biasa disebut dengan jembatan keledai. Jembatan keledainya adalah kami haus dalam mencari dunia cuma mimpi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah huruf depannya K, H, D, M, D, C, M. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, oke. Sekarang meter ke kilometer. Naik 1, 2, 3. Berarti ini 75 dibagi 1000. Nah, itu yang meter kilometer. Jam ke detik. Detik ke jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 1 jam 3600 detik. Karena ini dibalik, jadi ini juga 1/3600. Ini sama-sama posisi di bawah, bisa kita coret. Nah, coret, tinggal 75/10. Ini bisa kita naikkan menjadi 36/1. 75 dibagi 10 7,5. Atau ini kita bagi 5. 75 kita bagi 5 hasilnya 15. 10 kita bagi 5 hasilnya 2. 36 kita bagi 2
Hasilnya 18. 2 kita bagi 2 hasilnya 1. Sehingga tinggal 15 kali 18. 15 kali 18, 15 kali 18, hasilnya 5 kali 8, 0, nyimpen 4, 1 kali 8, 8, tambah 4, 12, 5 kali 1, 5, 1 kali 1, 1, 0, 7, 2, hasilnya 270. Jawabannya yang D. Soal nomor 7. Jarak kota A dan kota B adalah 137,5 km. Sebuah bus berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 07.00 dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Bus tersebut akan tiba di kota B pukul... kita harus tahu dulu rumus dari kecepatan. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, ini kan bus tersebut tiba di kota B pada pukul. Pukul ini kan berarti kita mau cari waktu. Berarti waktu kita pindah ke sini. W sama dengan J-nya tetap ya. K kita pindah ke sini. K ini kan asalnya perkalian. Perkalian kalau kita pindah ruas, dia menjadi pembagian. Sehingga waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Sekarang kita tahu jaraknya 137,5. Kecepatannya 55. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara porogapet. 137,5 dibagi 55. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana cara membagi ketika ada komanya, kita lihat di belakang koma ini ada satu angka kan, berarti ini harus kita kalikan 10 supaya dia tidak menyimpan koma. 1375. 55 juga kita kalikan 10 sehingga dia menjadi 550. 1375 dibagi 550. 550 kalau kita kalikan 2 hasilnya adalah 1100. Kalau kita kalikan 3 nanti kebanyakan. 1375 dikurangi 1100. 5 kurangi 0 5, 7 kurangi 0 7, 3 kurangi 1 2, 1 kurangi 1 0. Nah, 275 dibagi 550 itu tidak bisa. Jadi kita harus pinjam 0. Karena kita pinjam 0, maka di sini kita kasih koma. 2750 dibagi 550. Nah, 550 kali berapa yang hasilnya 2750? 550 dikali 5. 2750. Nah, dari sini hasilnya waktunya adalah 2,5 jam. 2,5 jam itu 2 jam 30 menit. Waktu berangkatnya adalah 07.00. Nah, waktu tiba itu sama dengan waktu berangkat ditambah waktu perjalanan. Ini waktu perjalanannya. Jadi 07.00 ditambah 2.30. 2.30.
menit tambahkan dengan menit, jam tambahkan dengan jam, sehingga 07 ditambah 2 09, 0 ditambah 30 menit 30, hasilnya 09.30. Jadi bus tersebut tiba di kota B pada pukul 09.30. Soal nomor 8. 400 centiliter ditambah 250 desimeter pangkat 3 sama dengan berapa cc? Yang harus kita ingat, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Sentiliter itu sama dengan cc. Nama lainnya sentiliter itu cc. Karena di sini yang diminta adalah sentiliter, maka dm pangkat 3 atau liter ini harus kita ubah ke sentiliter dulu. Nah, kita juga harus hafal tangga-tangga ini ya. Jembatan keledainya masih sama. Kami haus dalam mencari dunia cuma mimpi. Nah, karena ini liter, maka M-nya kita ganti L gitu aja. Sekarang kita cari liter ke cc. Cc itu sama dengan CL di sini. Liter ke CL turun 1, 2. Berarti nanti ini kita tambahi nolnya 2. Sehingga menjadi 25.000 cc. Yang ini 400 cc. Tetap sentiliter itu sama dengan cc. Nah, kita jumlahkan sehingga hasilnya 2 ini cc ya. 0 tambah 0 0 tambah 4 5 turun 2 turun, sehingga hasilnya 25.400 cc. Jawabannya yang C.